Semangat. Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Jadi Bu, perkenalkan, nama saya Nova Lauren Serena. Saya mahasiswa dari Politeknik Altara. Jadi hari ini saya akan melakukan penyuluhan tentang penyakit kanker kelenjar getah bening. Kemungkinan Ibu waktunya akan berlangsung 10 menit. Apakah Ibu bersedia? Nah, ibu-ibu di sini adakah tahu apa sih itu kanker kelenjar getah bening? Belum tahu. Belum tahu. Kalau tiroid tahu? Belum tahu ya. Jadi Bu, kanker kelenjar getah bening itu adalah kanker yang menyerang sel darah putih atau limfosit. Nah, jadi kanker kelenjar getah bening itu menyerangnya di bagian leher. Kalau tiroid kan dia di bagian tengah sini ya. Tapi kalau kanker kelenjar getah bening dia di bagian dalam sini, di bagian samping. Iya. Kanker kelenjar getah bening ini sering disamakan dengan tiroid, tetapi itu dua hal yang berbeda karena tiroid ini di bagian tengah sini, kalau kanker kelenjar getah bening di bagian samping. Nah, kanker kelenjar getah bening ini menyerang sel darah putih atau limfosit. Nah, ibu ini tahu Kak, fungsi dari sel darah putih itu apa sih di dalam tubuh kita? Belum tahu ya. Jadi fungsi sel darah putih dalam tubuh kita yaitu sebagai sistem imunitas. Ibu-ibu tahu apa itu sistem imunitas? Ya, betul Bu. Jadi sistem imunitas itu sistem kekebalan di dalam tubuh kita. Nah, jika sistem imunitas ini terkena kanker, maka itu akan mempengaruhi sistem kekebalan dalam tubuh kita, dan itu akan terjadinya penurunan sistem imunitas di dalam tubuh kita. Nah, juga di sini juga ada beberapa gambar yang menunjukkan peletakan kanker kelenjar getah bening. Yang pertama itu ada di bagian leher, tapi dia di bagian samping. Bisa dilihat? Ya. Terus yang kedua itu ada di bagian daerah ketiak. Terus ini ada di bagian lipatan paha. Nah, untuk ketiga bagian ini disebut namanya lymphoma Hodgkin. Terus juga ada lymphoma non-Hodgkin. Itu dia ditandai dengan adanya nyeri di bagian dada, bagian perut, dan tulang. Lanjut. Di sini ada beberapa gejala yang menunjukkan kanker kelenjar getah bening. Yang pertama itu bisa menurunkan berat badan. Yang kedua, penurunan nafsu makan, mudah lelah, gatal-gatal, demam. Untuk demam ini dia bukan demam yang tinggi, tapi demam ini dia bisa berkelangsungan lama, tapi dia cukup sakit kan. Kelenjar getah bening itu dia kan sebetulnya di dalam tubuh kita dulu sudah ada benjolan, tetapi benjolannya itu ukurannya normal, kurang lebih 1 cm. Nah, terkadang itu benjolannya bisa teraba dan bisa juga tidak teraba, karena kan ukurannya kurang lebih 1 cm itu kan sangat kecil juga. Tetapi semakin dibiarkan benjolan itu, seiring dengan berjalannya waktu itu benjolan bisa membesar dan bisa mengakibatkan nyeri. Nah, juga Tapi kalau dia tuh nggak sakit Mbak, tapi itu aman aja kan? Atau apa bukan main itu ya? Dia sakit kan, maksudnya dia tuh sakit. Dia kalau sudah mulai membesar itu nyeri Bu. Oh, kalau kelenjar getah bening dia membesar. Iya, dia kalau dibiarkan kan dia semakin membesar. Kita kan juga nggak tahu ya kalau tiba-tiba ada benjolan kan. Apa saya di sini dia. Kita nggak tahu tuh kalau benjolannya tuh sudah besar. Ya, itu nyeri sih Bu. Iya. Nah, terus di sini kita juga sebelum melakukan pengobatan dan perawatan, kita juga harus tahu terlebih dahulu sudah berapa lama orang itu mengidap kanker kelenjar bening, agar kita itu tidak sembarangan untuk memberikan pengobatan dan perawatan kepada orang tersebut. Nah, untuk pengobatannya itu kita bisa mengonsumsi antibiotik. Nah, antibiotik itu kan bisa untuk mengatasi terjadinya infeksi bakteri dan juga bisa mengurangi rasa nyeri kalau kita minum antibiotik. Antibiotiknya apa Mbak? Ya, Antibiotiknya apa? obat itu yang harus diberikan dari resep dokter kita juga, dan bisa mengonsumsi obat sembarang karena bisa berakibat fatal.
Nah, untuk perawatannya juga ini yang pertama ada istirahat yang cukup dan kompres hangat. Kita juga bisa memberikan kompres hangat itu di area benjolan tertentu seperti di leher, di ketiak, dan di lipatan paha. Tapi untuk kanker kelenjar getah bening ini dia lebih sering di daerah leher. Iya. Terus ini kemoterapi misalnya kalau kanker kelenjar getah bening ini kan dia kan ada per tahap nih, stadium 1, 2, 3, dan 4. Misalnya itu sudah parah, itu bisa juga melakukan biopsi, kemoterapi, dan sebagainya. Itu kalau sudah memang penyakitnya sudah parah ya. Tapi kalau untuk yang kayak benjolan-benjolan yang kecil itu bisa makan istirahat kompres hangat. Iya. Nah ini juga komplikasi. Jika komplikasinya ini dibiarkan terus tidak diobati, maka itu bisa menyebabkan absces. Absces itu nanah, kumpulan nanah di daerah benjolan tertentu. Terus ini juga bisa dilakukan dengan terapi antibiotik jika memang sudah parah, membesar, sudah lebih dari 1 cm. Nah Ibu, di sini kan saya sudah selesai memberikan materi. Apakah ada yang ingin ditanyakan seputar kanker kelenjar getah bening? Kalau misalnya ini kan harus berobat, kadang ada tiba-tiba benjolan itu menyerang di kepala misalnya, itu kita tuh keluhannya pusing, suka migrain, itu apakah itu efek samping dari kelenjar itu tadi? Iya, kelenjar getah bening kan dia kan pertama tuh gejalanya tuh ada demam Bu. Ya. Nah terus dia tuh pasti kan kalau tadi kan kalau orang biasa kalau demam tuh paling minum obat yang jadi kita beli kayak di pinggiran. Nah ini sebetulnya tidak bisa dianggap remeh karena yang namanya penyakit ini kan kita nggak tahu nih parah atau tidak. Bapak saya itu kan ada mbak benjolan di sini, tapi belum dia ada juga sih. Nah tapi misalnya kalau di kompres air hangat itu bisa. Iya itu kalau memang belum parah Bu ya. Tapi kalau memang kalau Dia nggak sakit, Iya. dipencet gitu, nggak sakit. dia kayak gel-gel begitu kalau kita Iya, makan, iya. lembek-lembek. Tapi kalau itu sudah tidak lama kan itu sebaiknya kita periksa ke dokter ya, karena takutnya kan semakin lama dibiarkan semakin besar juga bisa menyebabkan kanker ya. Kalau kanker kan kita tahu penyakit kanker itu kan ya bisa Ya, panas saya juga. dulu Pak, pertama tuh kayak bisul gitu, bisul kecil. Kata orang, oh bawa itu, bawa ini, bawa itu. Saya nggak mau ini ya, nggak, iya. Jadi saya biarkan aja. Cuman kadang saya demam. Dia nggak sakit anu pertama aku Dia kalau masih kecil dia ada yang sakit ada juga yang enggak Bu. Tapi kalau Katanya orang sudah sakit itu berarti sudah dia timbul kayak daging tumbuh gitu kak. iya dia bulat. iya kayak Iya, bulat. di dalam Pak, di bawah kulit. Iya. Tapi di dalam. Iya di dalam. Saya dulu kayak sama di ketiak. Makanya sempat operasi sudah. Nah dia lebih cenderung di sini. Kalau kanker kelenjar getah bening. Oh bapak. Ini bapaknya juga Kalau Olga itu dia Bu tiroid. Iya dia tiroid di bagian tengah sini makanya suaranya Olga itu kan serak-serak. Dia di sini ya, di bawah Iya ini. sih, nah kayak si Anu, kayak si Aidil. Iya dia di bagian samping sini. Aidil kan si Di bagian. Saya dulu tuh Mbak kecil, saya biarkan. Lama-lama tuh dia kayak anak gitu kan. Di katanya dokter kan ditusuk aja pakai jarum, tapi jarum tuh dibakar dulu supaya nggak infeksi gitu kan ya. Jadi saya coba itu nggak keluar juga. Lama-lama besar, besar. Saya langsung ke dokter jantung. Kalinya langsung besoknya langsung dia. Iya. Kita orang biasa nih kan kalau benjolan pikir oh biasa. Baru di sini Pak. Oh iya kalau di kamar Iya. dia Gede segini. berapa lama tuh? Itu
bulanan. Oh, baru 1 bulan ya? Berarti cepet ya pertumbuhan. Iya. Kapan balik? Saya bisa dia operasi. Akses bilang Mbak. Oh iya. Yang karena aksesnya sudah. Kalau abses itu Bu Nana. Iya, Ada dan nanah di dalam. iya pembekuan nanah di dalam. Iya, itu juga gimana ya? Kita tuh kayak sering lebih suka makan yang cepat saji. Iya, kan? iya. Iya, makan cepat saji dan banyak mengandung zat-zat yang sebetulnya mempengaruhi di tubuh kita. Iya, Kayak apalagi sama-sama. itu kan nggak bagus Wah, buat dia tubuh di kita. rumah sakit tuh. Bunuh mati kok dia kasih. Yang penyakit kan kita kan nggak tahu, tapi alangkah baiknya itu kita melakukan pencegahannya. Ya. Pertama itu rajin mencuci tangan. Tapi kebiasaan kita kan kalau kita mau makan itu kita langsung ambil aja. Iya, Iya kan? karena keburu-buru kan. Iya. Apalagi cicip. Iya. Abis nyicip. Iyalah, terlambat, iya kan? lagi. Kalau yang namanya kebiasaan memang susah dirubah, tapi alangkah baiknya yang sudah mulai membiasakan sebelum makan itu kita harus rajin mencuci tangan. Terus yang kedua itu hindari merokok dan minum alkohol. Nah, di sini yang sering merokok kan bapak-bapak, tetapi yang lebih parah tuh kan yang perokok, iya, perokok pasifnya. Nah, kita juga bisa rajin berolahraga ya. Tapi kan zaman sekarang lebih banyak ibu-ibu itu lebih sering scroll TikTok, ibu-ibu media sosial kan? Iya, lebih banyak di olahraga jari daripada olahraga di luar. Kalau saya nggak bisa Pak. Harus seminggu 2 kali. Senam berat sama senam ringan. Iya, Kalau apalagi ibu hari-hari. Oh ini nih, di hari nih beratnya tuh, berat terus tuh. perjalanan dia udah memandang usia Bu ya, dia muda tua pokoknya penyakit nggak ada. Buat jalan itu dia. Nah, ini juga yang tadi saya bilang pokoknya makanan yang cepat saji tuh pokoknya lebih enak daripada makanan yang sehat. Sehat 5 sempurna ya. Ayo, ayo. Ayo. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Nah, kan saya sudah menempatkan materi saya Bu, jadi saya akan mengulanginya. Saya akan bertanya nih pada ibu-ibu, apa sih yang ibu pahami dari kanker kelenjar getah bening ini? Kalau yang dipahami ya bahayanya, Ya, seperti apa bahayanya? bahayanya mematikan. Ada itu banyak. Ya kan, sebetulnya kalau cepat diobati dia Iya. jaga. Iya, kalau cepat dicegah. Cuman namanya kita ini kadang-kadang masih apa gitu. Iya, Tapi kalau perempuan Mbak rasa takutnya tuh lebih besar. iya. 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 Apa kadang sakit sedikit apa aja lah. Kadang Dan kalau perempuan dia lebih cenderung kena benjolan. Di dalam tubuh kita sebetulnya banyak yang benjolan, tapi di daerah yang memang kelenjar getah bening saja. Untuk tempat kelenjar getah bening ini bisa disebutkan saja Di leher, di ketiak, di lembatan. paha, ya. Tapi yang lebih sering di bagian leher. Iya. Jadi Bu, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada ini leaflet nanti bisa ibu baca ya. Ini Bu, saya juga ada snack Bu ya untuk buka puasa nanti. Oke Bu Eto. Mbak, enggak apa-apa. Aku udah dapat ini, enggak apa-apa. Yang penting dapat snack. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Mudah-mudahan menyegarkan badan, kesehatannya bermanfaat. Jadi kita tahu mana tiroid, mana Iya, mana yang bahaya, mana yang enggak. Dan mudah-mudahan kuliahnya lancar. Letaknya juga beda. Iya. Berarti Edo tuh steroid. Steroid Yang bodoh ya, yang kita bilang Cuman dia cepat dicegah. Iya. Kalau Iya, iya. kalau Olga dia itu selain tiroid dia juga meningitis.
Meningitis itu penyakit yang menyerang Otak. selaput otak. Iya. Virus juga ya? Iya, dia virus. TB ya? TB ya? Iya kan. TB ya? TB menyerang otak, tuberkulosis yang menyerang otak ya? Iya. Makanya badannya itu kan semakin hari Iya, semakin turun. Iya, suaranya juga kan ya. Suaranya itu dia tiroid. Kalau di bagian Asam itu kan sempat meningitis tapi sembuh ya? iya. Itu kan jenis kanker juga Iya, meningitis itu karena ya? dia cepat ditahunya kalau dari dia memang sudah parah baru berobat. Dia si Aidil cepat diobatin ya. Iya, dia Pak Janta langsung. Makanya dia waktu itu mau dikirim ke Samarinda tapi dia nggak mau. Karena cepat. Cuman ya Katanya sudah darah ya. Cuman dia kan lambat. makanya Bu, karena Anak-anak. dia udah sakit gitu kan apa Bu, izin sebelumnya bisa foto bersama untuk dokumentasi. Bisa apa? Ada studio lagi. Iya, baru kita nggak studio. Kalau kami ini mendukung aja. Iya.